Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat tani porang di seluruh Nusantara? Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit berbicara mengenai tanaman porang di tahun 2022 ini. Banyak para petani porang, entah itu petani porang pemula atau calon petani porang, yang resah dan gelisah mengenai informasi harga tanaman porang saat ini. Tetapi saya pastikan untuk beberapa orang, untuk beberapa petani yang sudah senior, artinya sudah cukup lama, beliau benar-benar petani, maka menyikapi akan informasi harga saat ini, mereka banyak yang santai. Kenapa? Di tanaman porang itu ada namanya musim ya, musim tanam, kemudian musim perawatan, kemudian fase dorman, terus kemudian masa panen. Nah, kenapa saat ini banyak perusahaan atau pabrik porang atau pengepul porang yang belum menerima hasil panen dari para petani? Yang pertama adalah saat ini memang belum saatnya musim panen ya. Di bulan Maret ini memang sudah ada beberapa yang mulai dorman, tetapi itu belum banyak ya, baru mau mulai. Maka porang itu kalau belum dorman kadar airnya sangat tinggi. Ketika dirajang menjadi chip, ini ada yang mengatakan 8:1. Jadi misalkan umbi sebanyak 8 kilo ketika diiris jadi chip dan dikeringkan ini menjadi 1 kilo. Beda dengan nanti kalau porang ini sudah benar-benar dorman ya, di bulan Juni, di bulan Juli, Agustus. Lah ini bisa 6:1, bisa 5:1. Maka ini ketika ini dikonversi dari harga kulak sama harga jual chip, nah ini mereka juga menghitung. Makanya misalkan saat ini sudah ada yang laku pun harganya masih cukup murah. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, karena ini di pemerintah Indonesia tahun ini sudah mulai ikut campur untuk mengenai regulasi ekspor tanaman porang ke terutama Cina, maka ini banyak dokumen yang perlu diperbaiki mengenai registrasi, perizinan, dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini memang sedikit meresahkan untuk kita di kalangan para petani. Nah, sebenarnya kawan-kawan sekalian, MOU dengan pihak Cina, RI Cina ini, MOU-nya itu yang diwajibkan untuk registrasi itu di tingkat rumah produksi atau rumah kemas atau pabrikan. Untuk tingkat petani atau kebun sebenarnya tidak, dari pihak Cina ini tidak mewajibkan untuk diregistrasi. Akan tetapi ini ada kebijakan dari pihak pemerintah RI supaya masing-masing kebun milik petani ini diregistrasi sekalian. Nah, hal inilah yang menyebabkan terlambatnya pihak pabrik mengeluarkan atau merilis harga ke para petani karena masih mengurus regulasi supaya nanti kedepannya itu lebih teratur katanya. Tapi kita nggak tahu ya di balik itu apakah ada politisasi atau kepingin ada yang diuntungkan segelintir orang. Kita nggak tahu, kita petani kecil, yang penting kita mengikuti apa yang disarankan oleh pihak pemerintah. Nah, kawan-kawan sekalian, jadi pesan saya tidak perlu khawatir bahwa porangnya tidak akan laku. Insya Allah laku. Maka saat ini konsentrasilah merawat porang Anda sekalian, bersihkan gulmanya supaya nanti pada saat panen Anda lebih enjoy, lebih enak. Nah, saran saya tunggu saja sampai benar-benar dorman, sampai pihak perusahaan, pihak pabrikan atau pihak pengepul merilis harga. Ya, pasti akan laku. Oke, demikian sedikit tips dari saya, semoga sedikit informasi ini bisa memberikan angin segar untuk kawan-kawan petani porang di seluruh Indonesia. Terima kasih. Salam petani porang dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.